Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, penulis dari Aka. Bab ke-9, yang berjudul Apa Itu Takdir? Selamat mendengarkan. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Memang benar Allah bekerja dengan sangat misterius. Tidak ada yang mengetahui cara kerjanya. Begitu pula dengan takdir yang telah ditetapkan olehnya. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa dan bagaimana sebenarnya takdir itu. Pembahasan mengenai takdir bisa panjang sekali, dan mungkin membutuhkan satu buku tersendiri. Di sini saya hanya mencoba sedikit saja menyimpulkan apa saja yang perlu kau ketahui untuk mengerti inti dari takdir tersebut. Pada bab ini, kau akan diajak memahami pengertian dari takdir agar kau bisa lebih memahami maksud Allah kepada manusia, dan agar kau bisa melewati musibah yang sedang kau alami dengan lebih ringan. Pengertian takdir. Sebagai orang yang beriman, tentunya kau sudah mengetahui bahwa takdir adalah salah satu dari keenam rukun iman yang wajib kau yakini. Iman ialah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap mukmin wajib mempercayai takdir. Takdir adalah salah satu dari ketentuan Allah yang harus diterima dan dijalani oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Tapi apa sebenarnya yang disebut dengan takdir itu? Banyak sekali nama lain dari takdir ini, seperti nasib, surat tantangan, sunatullah, dan sebagainya. Tetapi inti dari takdir itu ialah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk makhluknya. Segala sesuatu diciptakan dengan takdir. Semua yang berada di bumi, langit, serta isinya diciptakan oleh Allah. Dan seiring dengan penciptaan mereka, Allah juga telah diberikan suatu aturan, lakon atau cerita untuk diri mereka masing-masing. Cerita inilah yang disebut dengan takdir. Quran Surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang telah ditentukan. Setiap manusia memiliki lakon dan cerita yang khusus dibuat untuknya. Cerita seorang manusia dari mulai dia lahir sampai di akhirat nanti sudah ditentukan oleh Allah dengan sedetail-detailnya, dan dicatat pada suatu kitab takdir yang besar yang bernama Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-Ra'd ayat 8 yang artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Segala sesuatu diatur oleh takdir. Segala yang diciptakan oleh Allah telah diberikan cerita atau takdirnya masing-masing. Misalnya A memiliki lakon atau takdir sebagai sopir, dan B memiliki takdir sebagai raja, dan sebagainya. Quran Surat Al-Hijr ayat 21 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami saja perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Setiap langkah, setiap detak jantung, setiap apa yang dialami manusia sejak lahir hingga sekarang, sampai kita mati nanti, sebenarnya sudah diatur dan direncanakan oleh Allah. Allah tidak menciptakan sesuatu lalu membiarkannya begitu saja. Jadi sekali lagi, semua hal di dunia ini, termasuk kebaikan dan keburukan, kebahagiaan dan kesedihan, sudah diatur untuk setiap manusia. Quran Surat Al-Insan ayat 30 yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Takdir dan usaha. Ada beberapa golongan yang memiliki persepsi mengenai takdir. Yang pertama, nasib manusia sudah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti saja ketentuan Allah.
Yang kedua, manusialah yang menentukan segala-galanya. Manusialah yang bisa menentukan takdir dan nasib yang dijalaninya. Yang ketiga, nasib manusia tidak semuanya ditentukan oleh manusia. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Apakah takdir dapat dirubah? Sebenarnya, takdir yang dibuat oleh Allah tidak dapat diubah lagi oleh manusia ataupun makhluk-makhluknya yang lain. Sekali takdir ditentukan oleh Allah, takdir itu akan tetap seperti itu hingga hari akhir nanti. Dan persis seperti itu pula lah manusia harus menjalaninya. Quran Surat Al-Fatir ayat 43 yang artinya, maka sekali-kali kamu tidak akan menemui perubahan pada sunnatullah dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnatullah itu. Manusia tidak bisa mengubah atau meminta Allah mengubah takdir yang telah ditulis olehnya. Disinilah paradoks tentang takdir dan usaha dimulai. Quran Surat Al-Ra'd ayat 39 yang artinya, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz. Jika seandainya segala tingkah laku kita sebagai manusia sudah diatur atau diprogram oleh Allah, jadi untuk apa kita susah-susah berusaha? Untuk apa juga kita repot-repot berdoa? Bukankah semuanya sudah diatur akan terjadi seperti yang Allah kehendaki? Baik itu kita berdoa ataupun tidak. Walaupun manusia tidak bisa mengubah takdir, tetapi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu isi takdirnya. Kau tidak akan tahu apa yang terjadi besok, atau bahkan sedetik sesudah sekarang. Allah memang sudah membuat takdir kita, dan kita sama sekali tidak mengetahui isinya. Manusialah yang akan mewujudkan takdirnya masing-masing. Kita baru mengetahuinya bahwa sesuatu telah menjadi takdir kita jika sudah menjalaninya. Jadi, kau sendirilah yang harus berusaha mewujudkan takdirmu. Toh kau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah besok kau akan menjadi raja atau pencopet? Tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana cara mengetahui takdir? Satu-satunya cara adalah menjalani kehidupanmu hari demi hari. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Niscaya kau akan melihat takdirmu mewujud di depan mata. Quran Surat Al-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allah tidak akan mengubah nasibmu sampai kau mengubah nasibmu sendiri. Itu artinya kau sendirilah yang menentukan bagaimana hidupmu esok. Kaulah yang mewujudkan takdirmu sendiri dengan mengubah keadaan dirimu sendiri. Apakah doa dapat menangkal takdir? Kembali pertanyaan di atas kita ulangi. Untuk apa kita susah-susah berdoa jika semua sudah diatur oleh Allah? Percuma kita berdoa jika hasilnya sudah ditetapkan sebelumnya. Sekali lagi, kaulah yang mewujudkan takdirmu sendiri. Doa adalah salah satu cara mewujudkan takdir tersebut. Bekerja, belajar, berusaha, dan berdoa, semuanya adalah cara manusia mewujudkan takdirnya. Setelah manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa, hasil yang didapat itu adalah takdir yang telah diwujudkannya. Tidak ada gunanya kewaspadaan terhadap takdir. Sementara doa dapat berguna baik itu yang sudah turun maupun yang belum turun. Dan sesungguhnya bala itu pasti turun lalu dihadang oleh doa, sehingga keduanya berlomba hingga hari kiamat. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu. Takdir dan harapan. Kita hanya bisa mengetahui hal yang telah terjadi kemarin. Itulah takdir kita. Itulah yang sudah kita jalani. Kita tidak akan mengetahui apa yang akan kita lakukan besok. Itu juga takdir kita, tetapi kita belum menjalaninya, sehingga kita bisa berharap untuk hari esok. Segala harapan itu dapat diubah dan diwujudkan dengan usaha dan ibadah yang sungguh-sungguh. Satu hari yang lalu, satu detik yang lalu adalah takdir. Kau tidak akan bisa mengubahnya. Satu hari yang akan datang, satu detik yang akan datang adalah harapan.
kau pasti akan dapat mengubahnya. Manusia tidak akan bisa menggapai takdir. Takdir adalah salah satu rahasia Allah yang dijaga dengan ketat. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui apa isi takdirnya. Manusia tidak bisa mengetahui apa yang ada di hadapannya, baik besok, 1 detik yang akan datang. Semuanya hanya Allah yang tahu, dan semuanya itu ditulis pada kitab takdir besar Lauhul Mahfuz, yang hanya diketahui olehnya saja. Untuk permasalahan takdir ini, manusia boleh saja mencoba membahasnya, tetapi jangan terlalu mendalam, karena itu sia-sia saja. Karena pikiran kita yang terbatas ini tidak akan mampu menggapai rahasia Allah. Terlalu memikirkan takdir juga malah akan membawa kita kepada kebingungan dan kebinasaan. Mencoba mengintip takdir dengan mendatangi tukang-tukang ramal juga merupakan suatu kesalahan dan dosa besar. Karena itu artinya berusaha mendahului Allah. Tukang ramal itu biasanya mendapatkan ramalannya dari makhluk-makhluk halus yang dipercayai dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang. Namun sebenarnya, makhluk-makhluk halus itu sama seperti kita. Mereka juga tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang. Mencoba mendahului sunatullah adalah dosa. Yang terbaik adalah menjalani hidupmu dengan positif, dengan bekerja dan usaha yang sungguh-sungguh. Kesimpulan, Quran Surat Al-Hadid, ayat 22-23 yang artinya, tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi menyombongkan diri. Sebenarnya, semua orang yang diciptakan oleh Allah sudah diatur dan ditulis di dalam kitab besar takdir Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum diri kita ini diciptakan. Sebagai orang yang beriman, kau berkewajiban untuk mempercayai bahwa takdir itu memang ada, sesuai dengan salah satu dari rukun iman. Namun, pembahasan mengenai takdir bisa sangat panjang dan mungkin tidak akan dapat digapai oleh manusia, karena rahasia itu disimpan rapat-rapat oleh Allah. Jadi yang terbaik adalah menjalani saja kehidupanmu hari demi hari. Berdoalah dan bekerja dengan sekuat mungkin. Berpikiranlah positif terhadap masa depan. Tinggalkanlah masa lalu yang mungkin kelam. Cobalah wujudkan takdirmu dengan berbuat yang lebih baik. Itulah yang akan menjadi takdirmu esok hari. Ingat, takdir adalah garis yang sudah ada tapi tak tampak oleh mata. Apa yang akan terjadi esok harus diusahakan menjadi takdir. Apa yang telah terjadi kemarin harus diterima sebagai takdir. Doa, ya Allah, berikanlah aku takdir yang baik untukku. Seandainya Engkau memberiku takdir yang buruk, kuatkanlah hatiku untuk menerima dan menjalaninya. Seandainya Engkau memberiku takdir yang baik, buatlah aku selalu bersyukur akan nikmat-Mu. Amin.